Ada satu siklus yang diam-diam bikin banyak orang lelah, tapi nggak sadar mereka kejebak di dalamnya. Biasanya mulai dari momen yang penuh semangat, kayak habis nonton video motivasi, dengar kisah orang-orang sukses, atau pas lagi duduk sendirian terus tiba-tiba muncul kesadaran, saya nggak bisa gini terus. Besoknya kita bangun lebih pagi, mandi lebih cepat, bikin resolusi hidup, beli buku pengembangan diri, download aplikasi produktivitas. Hari itu terasa hidup berubah kayak jadi orang baru, semangatnya 100%. Tapi pelan-pelan, itu semua akan luntur. Alarm pagi dimatikan, buku cuma dibaca, 5 halaman lalu disimpan. Aplikasi ditinggalkan jadi ikon yang nggak pernah dibuka. Dan akhirnya, kita kembali ke rutinitas lama. Bangun siang lagi, rebahan lagi, scrolling lagi, sambil bilang ke diri sendiri, nanti aja deh, mulainya besok aja. Kenapa sih bisa begitu? Kenapa semangat yang awalnya gede banget bisa hilang tanpa bekas? Padahal tujuannya jelas, niatnya kuat, tapi kenapa nggak bisa bertahan? Jawabannya ternyata nggak sesederhana kurang niat. Masalahnya ada di tempat yang lebih dalam. Kita terlalu mengandalkan motivasi. Motivasi itu seperti api unggun yang nyala karena kayu kering. Dia panas, dia terang, tapi cepat habis. Datang karena emosi, karena kita lagi tersentuh, lagi termotivasi, lagi pengen berubah. Tapi ketika emosi itu turun, semangatnya juga ikut padam. Dan disinilah banyak orang yang akhirnya menyerah. Bukan karena nggak mampu, tapi karena belum tahu cara tetap jalan meskipun nggak semangat. Nah, yang bikin nggak orang berhasil itu berbeda-beda. Mereka bukan yang selalu semangat setiap pagi, tapi mereka yang jalan meskipun nggak semangat. Yang bikin mereka bertahan itu bukan motivasi, tapi disiplin diri. Disiplin itu kayak langkah kecil yang kita ulang terus-menerus. Walaupun lagi capek, walaupun nggak mood, dia bukan tentang ingin, tapi tentang harus. Atlet, seniman, penulis, pengusaha, mereka semua pasti punya hari-hari buruk. Tapi yang bikin mereka tetap jalan karena mereka nggak nunggu semangat buat mulai. Mereka udah punya sistem, kebiasaan, dan komitmen yang bikin mereka tetap jalan meskipun lagi down. Nah, kalau kamu sekarang lagi capek karena merasa stuck, merasa sudah berkali-kali gagal berubah, merasa semangat kamu naik turun nggak jelas, bisa jadi selama ini kamu selalu bergantung pada motivasi. Dan kalau kamu keluar dari siklus ini, saya ajak kamu nonton video ini sampai selesai ya, karena di sini kita bakal bahas kenapa motivasi itu nggak cukup, gimana caranya bangun disiplin tanpa tekanan, dan gimana caranya supaya perubahan itu nggak lagi cuma di awal doang. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak terbakar semangat setelah nonton video motivasi atau dengerin ceramah inspirasi? Saya pun pernah, rasanya itu kayak, wah ini dia momen saya. Saya harus berubah, saya mulai hidup sehat, harus bangun pagi, harus lebih produktif sekarang atau nggak sama sekali. Habis itu kamu mulai bikin to-do list panjang. Mau bangun pagi jam 5, olahraga setiap hari, makan sayur, baca buku 30 menit, belajar skill baru, kerja lebih fokus, dan istirahat cukup. Pokoknya kamu udah kayak mau jadi versi terbaik dari diri kamu. Dan memang benar, besoknya langsung gaspol, bangun lebih pagi dari biasanya, stretching sedikit, minum air putih, sarapan sehat. Kamu merasa, yes, ini saya yang baru. Tapi terus masuk hari ketiga, mulai telat bangun. Olahraga pun lewat, sarapan nasi uduk, sama gorengan. Dan malamnya bilang, nggak apa-apa deh, kan masih adaptasi. Dan sampai akhirnya, minggu berikutnya semua rencana tinggal kenangan. Kembali ke pola lama dan kamu mulai ragu. Kenapa sih saya nggak bisa konsisten? Padahal kemarin semangat banget. Nah, disinilah letak masalahnya. Kita sering keliru mengira bahwa semangat itu cukup buat bawa perubahan besar. Padahal, semangat atau motivasi itu cuma energi awal. Kayak korek api. Dia bisa nyalain bara api, tapi nggak bisa jadi apinya terus-menerus. Motivasi itu datang dari emosi, dan emosi itu seperti yang kita tahu naik turun. Ada hari di mana kamu semangat banget, tapi ada juga hari di mana kamu nggak mau ngapa-ngapain. Dan kalau kamu cuma bergerak waktu semangat doang, ya jangan heran kalau semua berhenti waktu semangatmu hilang. Saya kasih contoh sederhana. Ada orang yang semangat banget mulai bisnis online. Dia nonton webinar, baca buku, beli tools, bangun landing page, bahkan beli domain 3 hari pertama rajin banget. Tapi seminggu kemudian mulai malas buka laptop. Katanya sibuk,
sibuk scrolling media sosial. Dan saya paham, saya juga pernah kayak gitu. Bukan karena nggak niat ya, tapi karena semangat doang nggak cukup. Kenapa? Karena semangat itu nggak ngerti realita. Dia nggak nanya jadwal kamu kayak apa. Dia nggak peduli kamu harus lembur malam ini atau pagi pusing urusan rumah. Semangat itu kayak tamu, datang kalau dia mau, pergi kalau dia bosan. Dan kalau kamu cuma bergerak pas tamu itu datang, ya siap-siap ditinggalkan dan kamu bakal stuck di titik yang sama. Beda sama orang-orang yang benar-benar bertumbuh. Mereka nggak nunggu semangat, mereka bangun sistem. Mereka ngerti diri mereka, kekuatan mereka, kelemahan mereka, kesibukan, bahkan suasana hati mereka. Dan di sini mereka bangun rutinitas yang masuk akal, yang bisa jalan walaupun nggak sempurna. Mereka tahu kunci perubahan bukan di gebrakan besar pas semangat lagi tinggi, tapi di langkah-langkah kecil yang konsisten walaupun capek, walaupun bosan, dan itu yang disebut disiplin. Tapi nanti kita bahas soal disiplin lebih dalam di bab selanjutnya ya. Yang perlu kamu ingat dalam bab ini adalah semangat itu nyala pertama. Dia penting, tapi dia nggak cukup. Kalau kamu benar-benar pengen berubah, kamu harus punya sesuatu yang lebih tahan lama dari sekedar semangat. Kita akan bahas di bab selanjutnya pelan-pelan ya. Kalau dipikir-pikir ya, disiplin itu nggak seglamor motivasi. Nggak ada orang yang upload story jam 5 pagi. Hanya cuma bilang, lagi nggak mood sih, tapi tetap jalan tugas untuk hari ini. Padahal justru itu yang paling powerful. Bisa kita temukan contoh di sekitar kita. Lihat aja, tukang sayur yang tiap pagi jam 5 sudah keliling kompleks. Dia nggak nunggu semangat buat gerak. Atau ibu-ibu kantin yang bangun pagi lebih dari alarm masjid. Dia nyiapin gorengan buat anak-anak sekolah. Mereka tuh jalan terus bukan karena tiap hari semangat, tapi karena dia sudah terbiasa. Dan yang lebih menarik lagi, mereka juga punya hari di mana badan capek, pikirannya sumpek, atau suasana hati nggak mendukung. Tapi tetap aja gerak karena hidup mereka nggak menunggu mood. Hidup mereka digerakkan oleh sistem, rutinitas, dan tanggung jawab. Kita juga sering lihat orang yang awalnya semangat banget mulai sesuatu. Baru beli alat olahraga langsung jogging 2 hari berturut-turut. Baru ikut seminar bisnis, langsung ngatur strategi kayak CEO. Tapi seminggu kemudian, sepedanya udah bersarang. Buku bisnisnya tinggal jadi pajangan. Kenapa bisa begitu? Karena semua jalan pas semangat doang. Begitu semangat pergi, semuanya ikut berhenti. Kita kadang terlalu kagum sama orang yang semangat di awal, tapi lupa ada orang-orang yang diam-diam jalan terus, meskipun nggak dilihat orang lain. Kayak bapak ojol yang tetap narik meskipun hujan atau mahasiswa yang nyicil skripsi sedikit demi sedikit walaupun nggak pernah update progres. Dan akhirnya justru mereka yang pelan-pelan tapi jalan terus itu yang lebih dulu nyampai. Karena mereka nggak ngandelin semangat, mereka ngandelin kebiasaan. Disiplin itu nggak selalu butuh alasan besar. Kadang cuma soal saya udah mulai, jadi harus terus. Atau ini udah bagian dari hidup saya. Dan itulah kenapa orang-orang yang kelihatannya biasa-biasa aja itu justru sering lebih konsisten karena mereka nggak tunggu motivasi datang. Mereka jalan walaupun nggak ada yang melihat. Dan hasilnya perlahan hidup mereka berubah bukan karena ledakan, tapi karena langkah-langkah kecil yang terus diulang. Jadi kalau di pembahasan sebelumnya, kita sadar kalau semangat itu datang dan pergi. Sekarang kita ngerti bahwa disiplin itu diam-diam tapi kuat. Dia bukan bara api besar yang bikin heboh, tapi bara api kecil yang terus hidup. Tinggal sekarang kita tanya ke diri sendiri, kalau kamu hidup yang bergantung sama semangat yang nggak tentu arah, atau mau jalan pakai disiplin yang kelihatannya sepele, tapi kuat menarik ke tujuan kamu. Dan pertanyaan yang paling penting, gimana caranya supaya kita bisa ngebangun sistem yang bikin disiplin itu jadi lebih ringan buat dijalanin. Yuk kita bahas di pembahasan selanjutnya. Banyak orang gagal bukan karena dia nggak punya niat, tapi karena dia cuma ngandelin niat tanpa bikin sistem yang mendukung. Contohnya gini deh, ada orang yang bilang, mulai besok saya mau hidup lebih sehat. Niatnya bagus, tapi habis itu dia ngelakuinnya gimana? Nggak bikin jadwal olahraga, nggak ada stok makanan sehat di rumah, nggak hitung waktu tidur, bahkan nggak nyiapin air minum yang cukup. Terus pas seminggu kemudian dia balik lagi ke gorengan, tidur jam 1 pagi, dan skip olahraga. Dia bilang, ya memang saya kurang disiplin. Padahal bukan cuma soal disiplin, kadang memang sistemnya yang nggak mendukung. Coba bayangin,
sama orang yang kayaknya nggak selalu ambisius tapi konsisten jalan. Dia udah siapin sepatu olahraga di depan pintu, bikin reminder tiap hari jam 6 pagi, punya menu makanan mingguan, dan dia nggak nyuruh diri buat langsung olahraga 1 jam, mulai dari 10 menit doang. Tapi karena sistemnya bekerja, 10 menit itu bisa jadi 15 menit, lalu 20 menit, dan akhirnya bisa rutin. Itulah kenapa kadang bukan soal seberapa besar keinginan kita, tapi seberapa cerdas cara kita mengatur jalan menuju tujuan. Sistem itu ngebantu kita supaya nggak terlalu mikir terus-menerus. Karena semakin sering kita mikir, lakukan nggak ya, makin besar kemungkinan kita memilih untuk mundur. Misalnya, kalau kamu punya target baca buku, tapi nggak punya jadwal, nggak punya tempat baca, nggak tahu kapan mulainya, ya akhirnya cuma lewat doang. Nanti aja deh, masih banyak kerjaan. Beda kalau sistemnya sudah disiapin, bukunya diletakkan di meja. Ada slot waktu khusus 15 menit sebelum tidur. Udah ada list buku yang mau dibaca. Nah, ini bikin aktivitasnya jadi otomatis tanpa harus mikir panjang, tanpa harus motivasi diri. Tiap kali orang-orang yang kelihatannya rajin itu seringkali bukan karena mereka punya semangat super, tapi karena mereka punya sistem yang bikin hal berat jadi ringan. Mereka paham kalau ngandelin niat doang hidup mereka rawan macet. Tapi kalau niatnya ditopang dengan struktur, sama kebiasaan kecil, sama pola yang jelas, maka semua jadi lebih lancar. Dan hebatnya lagi, sistem ini bukan cuma buat orang yang sibuk atau profesional saja. Siapapun bisa bikin asal mulai dari hal yang kecil. Yang perlu diingat dari pembahasan ini adalah jangan cuma bangun niat, bangun sistem. Biar kalau niatmu turun, sistemmu yang jalanin kamu. Lalu gimana sih caranya buat ngebangun sistem yang kuat tapi tetap fleksibel dan kita nggak ngerasa berat? Nah, itu dia yang kita bahas di dalam pembahasan selanjutnya. Sering banget kita ngerasa perubahan itu harus benar-benar biar terasa. Makanya banyak orang langsung bikin target gede. Mulai besok bangun jam 6 pagi, olahraga tiap hari 1 jam, baca buku 1 minggu 1 buku. Tapi sayangnya makin besar targetnya, makin cepat juga kita tumbang. Di minggu pertama mungkin masih semangat, tapi setelah itu mulai molor, mulai cari alasan, mulai menunda sampai akhirnya semua kembali ke kebiasaan lama. Dan rasa kecewa baru mulai datang. Padahal ada satu pendekatan yang justru jauh lebih efektif, yaitu adalah kebiasaan kecil. Bukan karena kita malas atau nggak punya ambisi, tapi karena otak kita lebih suka hal yang ringan tapi rutin dibandingkan berat tapi sesekali. Lihat aja kebiasaan yang nempel kuat di hidup kita. Kayak buka HP sebelum tidur, scrolling TikTok sambil makan atau ngopi tiap hari. Itu semua kebiasaan kecil, tapi karena konsisten jadi otomatis. Dan prinsip ini juga kita bisa pakai bangun kebiasaan baik. Misalnya nih, daripada maksa olahraga 1 jam, coba mulai dengan 5 menit stretching. Daripada langsung target 1 buku per minggu, mulai dengan baca 1 halaman sebelum tidur. Awalnya mungkin kelihatannya remeh, tapi justru karena kecil otak kita nggak nolak. Dan karena nggak nolak akhirnya jalan terus. Dan kalau jalan terus, lama-lama jadi otomatis. Kuncinya bukan gede-gedean langkah, tapi gimana caranya langkah itu jadi bagian dari rutinitas. Dan yang gak kalah penting, kasih diri kita ruang buat gagal. Kalau hari ini kita nggak sempat, ya udah, lanjut lagi besok. Konsistensi itu bukan soal sempurna tiap hari, tapi balik lagi setiap kali kita kepleset. Orang yang kuat biasanya bukan yang nggak pernah gagal, tapi yang nggak berhenti walaupun gagal. Jadi dari semua pembahasan ini, ada satu hal penting yang bisa kita pegang. Perubahan besar itu dibangun dari langkah kecil yang nggak berhenti. Dan langkah kecil itu bisa mulai hari ini, tanpa harus nunggu motivasi datang, tanpa harus tunggu waktu yang pas. Yang penting mulai aja, sekecil apapun itu. Oke, kita sudah di akhir dari pembahasan ini. Ini beberapa kesimpulan dari saya. Mari kita jujur dulu di sini. Kita semua pasti pernah merasa semangat banget setelah nonton video motivasi, dengerin ceramah, atau baca buku inspirasi. Rasanya pengen langsung berubah total, pengen hidup lebih sehat, lebih produktif, lebih baik. Tapi anehnya semangat itu cepat hilang. Hari pertama rajin, hari ketiga mulai goyah, hari kelima udah balik ke kebiasaan lama. Dan dari sinilah semua kita mulai paham pelan-pelan. Bab 1 ngajarin kita satu hal penting. Semangat itu nyata, tapi nggak bisa diandalkan. Dia kuat di awal, tapi nggak tahan lama karena dia datang dari emosi sesaat. Dan emosi itu fluktuatif.
Jadi kalau kita cuma gerak saat semangat datang, kita bakal stuck. Yang butuh kita bangun justru bukan semangat tapi sistem. Bab 2, kita butuh sistem dan struktur. Kalau nggak semangat kita akan cepat kehabisan bahan bakar. Sistem bikin perubahan itu nggak sekedar momen on fire, tapi jadi habits yang bisa jalanin tiap hari. Bukan saat lagi capek, bosan, atau nggak mood. Banyak dari kita gagal berubah bukan karena kebodohan kita, kelemahan kita, atau nggak niat. Tapi karena kita nggak jujur soal kondisi diri kita. Kita pengen berubah secara ideal, tapi lupa kalau kita punya keterbatasan waktu, tenaga, peran, dan situasi hidup yang nggak semudah itu. Makanya kita butuh langkah yang realistis, bukan langkah yang sempurna. Terima kasih telah sampai di akhir dari video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan juga sampai jumpa di video berikutnya.